Malam di Mamuju turun dengan sunyi yang tak biasa. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seperti sedang menyimpan sesuatu. Di balik gerbang tua Universitas Sulawesi Barat, seorang gadis bernama Lastri berjalan dengan langkah gontai menuju asrama. Hujan rintik mengguyur tipis-tipis, menyisakan aroma tanah basah yang menyatu dengan angin laut yang menusuk. Lastri baru saja menyelesaikan tugas kelompok di ruang seminar lantai 3. Ia mahasiswi semester 5 jurusan Kesehatan Masyarakat. Bukan tipe yang banyak bicara. Wajahnya selalu tenang, namun malam itu, ketenangannya seolah retak. Ia sering menoleh ke belakang, padahal tak ada siapa-siapa. Matanya gelisah, langkahnya ragu. "Las, tungguin aku dong," suara temannya, Sinta, terdengar dari tangga bawah. Namun Lastri tak menjawab. Dia justru berhenti di depan gedung laboratorium lama yang sudah tidak dipakai. Tangannya terangkat, menunjuk ke arah pintu yang terkunci. "Lihat, dia di situ," katanya lirih. Sinta mengernyit. "Siapa, Las?" Lastri terdiam. Matanya memutih. Tubuhnya mulai gemetar, dan dalam hitungan detik, suara lain keluar dari mulutnya. Berat, parau, dan bukan suara manusia biasa. Warga asrama panik. Ini bukan yang pertama kali Lastri mengalami kesurupan. Tapi setiap kali itu terjadi, keadaannya semakin memburuk. Badannya jadi lemas, dan malam-malamnya penuh teriakan. Para ustaz dipanggil. Orang pintar pun sudah mencoba. Tapi setelah 1-2 hari tenang, Lastri kembali kerasukan, bahkan kadang lebih dari 1 kali dalam sehari. Ibunya yang tinggal di Polewali Mandar pun bingung, tak tahu harus bagaimana. "Apa dosa anak saya sampai begini terus?" isaknya di ujung telepon, namun tak ada yang tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari semuanya. Sebuah perubahan yang datang dari arah yang tak terduga, lewat sosok tua berbatik usang yang akan muncul begitu saja di balik semak-semak belakang kampus, tanpa suara, tanpa jejak. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Angin malam mengaduk daun-daun pisang di kebun belakang kampus. Tempat itu tak pernah jadi perhatian siapapun. Terletak di ujung kompleks, tersembunyi di balik tembok tinggi dan semak-semak liar. Mahasiswa biasa menyebutnya kebun mati, karena konon dulunya pernah ada seorang dosen tua yang ditemukan meninggal di sana tanpa sebab yang jelas. Sejak saat itu, tak ada yang berani lewat, apalagi masuk ke dalamnya. Tapi malam itu berbeda. Lastri, dalam kondisi kerasukan, berjalan tanpa alas kaki menuju arah kebun itu. Anehnya, tubuhnya lemas, tapi langkahnya mantap, seolah ada sesuatu yang menariknya ke sana. 3 orang penjaga kampus dan 1 petugas kebersihan yang melihat kejadian itu segera mengejar, tapi langkah mereka terhenti saat melihat Lastri berhenti di pinggir semak dan membungkuk seperti orang menghormat. "Dia bicara sama siapa?" tanya salah satu penjaga sambil memegang senter, tangannya gemetar. Cahaya bulan menyelinap lewat celah dedaunan, menerangi sosok lelaki tua yang berdiri tepat di hadapan Lastri. Ia mengenakan baju batik coklat yang lusuh, sarung bergaris, dan memegang tongkat dari kayu tua. Tak ada yang tahu dari mana dia datang. Tak ada suara langkah, tak ada bayangan mendekat. Dia hanya tiba-tiba ada. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam. Ada ketenangan misterius dari rautnya. Kakek itu menatap Lastri, lalu berkata pelan tapi jelas, "Kamu capek, enduk? Sudah waktunya berhenti lari." Dan entah mengapa, tubuh Lastri langsung jatuh terduduk.
Ia menangis, seperti anak kecil yang kehilangan arah. Suara tangis itu bukan tangisan orang kerasukan, tapi tangisan manusia yang merasa akhirnya ada yang mengerti. Kakek itu duduk di sampingnya, mengusap kepalanya dengan lembut. Sambil membaca sesuatu yang tak jelas terdengar, ia menghembuskan napas ke ubun-ubun Lastri. Udara tiba-tiba hangat. Angin berhenti berhembus. Semuanya terasa seperti beku dalam waktu. Siapa kakek itu? Warga? Tanya satpam lain. Tak ada yang menjawab. Satu hal yang pasti, sejak malam itu, Lastri tak pernah kesurupan lagi. Tapi misterinya belum berakhir, karena setelah semua kejadian itu, tak ada seorang pun yang bisa menemukan jejak si kakek. Pagi setelah kejadian itu, suasana kampus berubah menjadi penuh bisik-bisik. Nama Lastri kembali jadi buah bibir, tapi kali ini bukan karena kesurupannya, melainkan karena seseorang yang diyakini menyembuhkannya. Beberapa satpam mengaku melihatnya. Petugas kebersihan yang biasa menyapu di sekitar kebun belakang juga bersumpah melihat sosok tua berbaju batik lusuh berdiri di bawah pohon rambutan, menatap langit. Namun anehnya, saat ditanya lebih lanjut, tak satu pun dari mereka yang bisa menjelaskan wajahnya dengan jelas. Seolah memori mereka buram. Seolah sosok itu hanya terasa nyata saat berada di sana, lalu hilang seperti kabut pagi yang menguap. Sinta, sahabat terdekat Lastri, mendampingi gadis itu ke ruang klinik kampus. Lastri tampak jauh lebih tenang. Matanya cerah, wajahnya tidak lagi pucat, dan yang paling mengejutkan, ia bisa tidur nyenyak malam sebelumnya. Aku mimpi, Sinta, kata Lastri pelan sambil menatap langit-langit. Ada kakek yang duduk di bawah pohon, ngajak aku ngobrol. Dia bilang aku ini bukan lemah, cuma capek karena terlalu banyak nyimpan luka. Sinta hanya diam, menatap sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. Lastri sudah terlalu lama menderita. Kerasukan bukan hanya soal makhluk gaib masuk ke tubuh, tapi juga tentang hati yang tak pernah diberi kesempatan bicara. Pihak kampus pun turun tangan. Mereka mencoba menelusuri siapa sosok kakek batik itu. Surat edaran dikeluarkan, menanyakan apakah ada warga sekitar yang mungkin mengenal atau pernah melihat pria dengan ciri-ciri tersebut. Hasilnya, nihil. Tidak ada satupun warga sekitar kampus yang tahu atau mengenal kakek seperti itu. Bahkan, menurut penjaga kebun yang sudah bekerja selama 13 tahun, tak pernah ada orang tua berkeliaran di area itu. Kalau betul ada orang seperti itu, pasti saya tahu, kata Pak Ardi, penjaga kebun. Tapi saya yakin, itu bukan orang biasa. Kampus mulai cemas. Beberapa dosen bahkan berasumsi bahwa mungkin sosok itu bukan dari dunia ini. Namun, bagi Lastri, kehadiran kakek itu nyata. Sentuhannya hangat. Kata-katanya menenangkan. Bahkan hingga hari itu, bekas rasa damainya masih terasa di ubun-ubunnya. Dan satu hal yang terus terngiang di telinganya. Kamu bukan sakit, enduk, kamu cuma sedang ditarik dari jalan yang bukan milikmu. Kalimat itu terus menghantuinya. Apakah maksud si kakek bahwa semua kesurupan yang dialaminya bukan sekadar gangguan makhluk halus, tapi pertanda bahwa hidupnya menjauh dari takdir? Malam kembali turun di langit Mamuju. Langitnya jernih, bertabur bintang, seolah semesta ingin memberi ketenangan setelah badai yang berkepanjangan. Di kamar asrama lantai 2, Lastri duduk di tepi ranjangnya. Tubuhnya terlihat sehat, tapi pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan. Siapa sebenarnya kakek itu? Kenapa bisa menyembuhkannya hanya dengan sentuhan dan bisikan lembut? Ia mencoba tidur lebih awal malam itu. Tapi tepat pukul 2.17 dini hari, Lastri terbangun.
Bukan karena suara aneh. Bukan karena kerasukan. Tapi karena mimpinya terasa terlalu nyata. Dalam mimpi itu, Lastri berada di sebuah padang rumput luas, penuh kabut putih. Di sana, sosok kakek itu duduk di bawah pohon besar yang tak dikenalinya. Kakek itu memanggilnya dengan lembut. "Kemarilah, Enduk. Duduk sebentar, aku mau cerita." Lastri mendekat. Meski ini mimpi, tapi setiap langkahnya terasa nyata. Bahkan rerumputan yang ia injak terasa dingin dan basah. Dulu, kakek pernah bertemu seseorang sepertimu, baik, pendiam, tapi penuh luka di dalamnya. Dia juga sering diganggu karena pikirannya rapuh dan jiwanya tak dijaga. Lastri menatap kakek itu, menunggu penjelasan berikutnya. "Tapi beda sama kamu, Enduk, kamu masih bisa diselamatkan. Asal kamu tahu, siapa dirimu sebenarnya." Kakek itu lalu menunjuk ke dada Lastri. "Kadang, yang membuat jin mudah masuk bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terus menyimpan sesuatu yang seharusnya dilepaskan." Lastri terdiam. Kata-kata itu menyentak. Ia paham maksudnya. Sejak kecil, ia menyimpan banyak luka, rasa bersalah atas kematian ayahnya, kebencian pada ibu tiri, rasa takut tak diterima. Semua itu ia kubur dalam-dalam. "Buka pintunya, Enduk. Maafkan yang harus dimaafkan. Ikhlaskan yang harus dilepaskan. Jangan simpan dendam dalam hati, itu membuat mereka betah tinggal di tubuhmu." Saat Lastri hendak bertanya lebih lanjut, kakek itu bangkit. Ia tersenyum, lalu berkata, "Kalau kamu bisa lakukan itu, kamu akan bebas. Tapi ingat, jangan cari kakek lagi. Kakek cuma datang karena kamu minta tolong dalam doa dan Tuhan dengar." Lastri terbangun dengan napas memburu dan air mata mengalir. Tapi bukan air mata ketakutan. Itu adalah air mata kelegaan. Ia tahu sekarang, sembuh bukan soal siapa yang menyembuhkan, tapi soal apa yang harus disembuhkan terlebih dahulu di dalam hati. Dan untuk pertama kalinya, Lastri mulai berani menghadapi masa lalunya. Pagi itu, Lastri duduk di sudut taman kampus, menatap danau buatan yang memantulkan langit biru. Angin berhembus pelan, tapi ada badai kecil di dalam dadanya. Mimpinya semalam masih terngiang jelas. Kata-kata si kakek terus bergema, menghantam bagian terdalam jiwanya, tentang pintu yang belum ditutup, tentang luka lama yang belum pernah sembuh. "Las, kamu kenapa melamun terus?" tanya Sinta sambil menyerahkan sekotak nasi kuning dari kantin. Lastri tersenyum lemah. "Sin, kamu masih ingat cerita soal ayahku?" Sinta mengangguk pelan. Ia tahu, Lastri tak pernah membicarakan masa lalunya, kecuali pada malam-malam tertentu, saat suasana benar-benar hening. "Ayahku meninggal pas aku kelas 5 SD, Lastri memulai. Dia meninggal di rumah. Serangan jantung. Dan aku satu-satunya yang ada di sana." Nadanya mulai bergetar. Tangannya meremas kotak nasi yang belum disentuh. "Aku panik waktu itu. Aku nggak tahu harus gimana. Aku cuma duduk, nangis, dan lihat ayah pelan-pelan diam. Aku nggak manggil tetangga, nggak telepon siapa-siapa, sampai malam." Lastri menggigit bibirnya, menahan tangis. "Ibuku selalu bilang, kalau kamu nggak telat manggil orang, ayahmu mungkin masih hidup." Kata-kata itu nempel terus di otakku. Sinta meraih tangan sahabatnya, memeluknya tanpa berkata-kata. Lastri melanjutkan dengan suara serak, "Sejak saat itu, aku sering mimpi ayah duduk di sudut kamar. Kadang mukanya marah. Kadang dia diam aja, matanya kosong.
Aku pikir itu cuma mimpi, tapi mulai SMA, aku mulai ngerasa dia selalu ada. Di kelas, di kamar, bahkan di cermin. Ia menatap Sinta lekat-lekat. Kamu tahu kapan aku pertama kali kesurupan? Pas aku disuruh baca puisi tentang kematian di acara sekolah. Badanku gemetar, dan tiba-tiba aku blackout. Lastri mengusap wajahnya. Mungkin, aku belum pernah benar-benar berdamai dengan diriku sendiri. Dengan ayah. Dengan semua rasa bersalah itu. Dan seperti yang dikatakan si kakek dalam mimpi, kadang, jin tak masuk lewat tubuh, tapi lewat luka yang tak pernah kita rawat. Hari itu, untuk pertama kalinya, Lastri memberanikan diri menulis surat untuk almarhum ayahnya. Ia tulis dengan tinta air mata, bukan untuk menghapus masa lalu, tapi untuk berdamai dengan takdir. Ia menutup surat itu dengan doa yang sederhana, "Maafkan aku, ya. Aku cuma anak kecil waktu itu. Sekarang, aku sedang belajar menjadi kuat." Langit senja mulai berubah jingga, memantulkan warna keemasan di sela pohon ketapang yang tumbuh di halaman kampus. Mahasiswa berjalan beriringan menuju musala kecil atau sekadar duduk di bawah gazebo menikmati akhir hari. Tapi sore itu, sesuatu yang ganjil terjadi. Seorang mahasiswi tingkat 2, Dita, yang baru pulang dari perpustakaan, melihat sesuatu yang membuatnya berhenti di tempat. Di koridor gedung A, tepat di depan kaca besar ruang laboratorium, ia melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri diam, menunduk, mengenakan baju putih yang robek di bagian lengannya. Tapi saat Dita menoleh langsung ke arah ruang itu, tak ada siapa-siapa. Beberapa menit kemudian, seorang cleaning service pria tua melihat air keran menyala sendiri di kamar mandi perempuan lantai 3, padahal tak ada satupun orang di atas. Dan malamnya, 3 mahasiswa asrama perempuan mengalami mimpi buruk yang sama. Seorang perempuan duduk di pojok kamar mereka, menangis terseduh-seduh, lalu berkata, "Aku nggak bisa keluar, dia belum lepaskan aku." Lastri mendengar cerita-cerita itu di pagi harinya. Ia diam. Matanya menatap kosong ke arah jendela, seolah hatinya sedang bicara dalam diam. Sinta yang duduk di sebelahnya merasa Lastri mulai kembali ke dalam dirinya yang lama. Sunyi, murung, penuh ketakutan. "Las, kamu baik-baik aja, kan?" tanya Sinta pelan. Lastri menarik napas dalam-dalam. "Aku takut, Sin. Aku pikir semuanya sudah selesai. Tapi sepertinya, aku nggak sendirian dulu. Ada yang ikut tinggal di tubuhku. Dan sekarang dia belum pergi sepenuhnya." Sinta menatapnya penuh cemas. "Maksudmu, ada makhluk lain?" Lastri mengangguk lemah. "Mungkin dia bukan jahat. Tapi dia terluka. Sama kayak aku. Dan dia ngerasa nyaman di dalamku karena aku juga penuh luka." Kata-kata itu membuat Sinta terdiam. Perlahan, mereka berdua mulai menyadari bahwa sembuh secara fisik tidak selalu berarti sembuh secara spiritual. Ada energi yang tertinggal. Ada jiwa yang mungkin ikut terbawa. Dan kini, Lastri tahu, penyembuhan belum selesai. Kakek itu mungkin telah membuka pintu terang, tapi untuk bisa keluar dari gelap, Lastri harus menuntaskan satu hal terakhir, mengembalikan apa yang bukan miliknya, dan memaafkan dirinya sendiri sepenuhnya. Tapi, siapa sebenarnya sosok yang masih menetap di dalam kampus itu? Apakah ia bagian dari masa lalu Lastri? Atau justru korban lain yang belum sempat diselamatkan? Hujan deras mengguyur atap kampus Universitas Sulawesi Barat. Hari itu, langit seperti ikut menangis, seolah menyimpan kesedihan yang terlalu lama terpendam. Di ruang arsip lama yang terletak di bangunan belakang,
bangunan yang sudah jarang dipakai sejak renovasi. Lastri dan Sinta diam-diam menyusup masuk. Bukan untuk iseng, tapi karena mimpi Lastri semalam menunjukkan sesuatu. Ia melihat sebuah dokumen penuh debu. Dipegang oleh tangan keriput, lalu dijatuhkan di atas lantai semen yang basah. Suara kakek itu terdengar lirih di akhir mimpi. Kalau kamu ingin tahu siapa yang tinggal bersamamu, carilah kisah yang tak pernah selesai yang disimpan di lemari yang tidak pernah dibuka. Mereka berdua menyusuri rak-rak tua, membaca label dengan cahaya senter dari HP. Rak ke-6 dari kiri, paling bawah, tertulis, Laporan Kasus Mahasiswa 2009 hingga 2013. Lastri menunduk, menarik satu map usang yang terikat dengan benang karet yang hampir putus. Ini, Sin, ucapnya lirih. Mereka membacanya perlahan. Dan di halaman ketiga, nama itu muncul. Rahmawati Aulia, mahasiswi semester 4, ditemukan tewas gantung diri di kamar asrama lantai 2, tahun 2011. Diketahui mengalami depresi setelah kehilangan kedua orang tuanya akibat kecelakaan. Sebelum meninggal, sempat dirawat karena mengalami gangguan kejiwaan dan sering mengaku mendengar suara perempuan menangis di kamar mandi. Sinta menatap Lastri, wajahnya membeku. Kamar asrama lantai 2, itu kamarmu, Las. Lastri menggigit bibirnya. Tangannya gemetar saat menyentuh halaman terakhir yang berisi catatan tambahan. Barang-barang pribadi disimpan di ruang penyimpanan musala lama. Termasuk satu buku harian yang ditemukan di bawah bantal korban. Lastri menutup map itu. Matanya kini berkaca-kaca, bukan karena takut, tapi karena merasa semua mulai masuk akal. Aku rasa, bukan hanya tubuhku yang jadi tempat tinggal, bisiknya. Tapi kamarku. Mungkin dia. Rahmawati belum benar-benar pergi. Mereka segera menuju musala tua, yang kini sudah hampir tak pernah dipakai. Di balik lemari kayu tua yang lapuk, Lastri menemukan kotak kecil berwarna biru muda. Di dalamnya, ada foto seorang gadis berjilbab, senyum tipis, dan sebuah buku harian lusuh yang bagian depannya sobek, namun masih bisa terbaca. Hari ke-14 aku mendengar tangisan yang sama lagi. Mereka bilang aku gila. Tapi aku cuma rindu orang tuaku. Air mata Lastri jatuh tanpa bisa ditahan. Malam itu, ia membaca seluruh isi buku harian itu. Dan semakin ia membacanya, semakin ia merasakan pilu yang tak tertolong, dan keterikatan jiwa antara mereka berdua. Malam itu dingin. Bukan karena angin atau cuaca, tapi karena suasana hati Lastri yang terasa seperti laut luas, gelap, hening, dan penuh gelombang kecil yang tak terlihat. Ia duduk sendiri di kamar, di bawah cahaya lampu redup, memegang buku harian Rahmawati yang sudah mulai sobek di bagian tepinya. Setiap tulisan tangan di dalamnya begitu jujur, polos, dan menyayat hati. Rahma bukan sekadar mahasiswi yang depresi, dia adalah jiwa rapuh yang tak pernah didengar. Seperti Lastri. Mereka berdua terhubung bukan karena takdir, tapi karena luka yang sama, kesepian yang panjang dan kehilangan yang tak pernah benar-benar sembuh. Sinta sudah tertidur. Hanya Lastri yang masih terjaga, menatap langit-langit kamar dan bertanya dalam hati, "Rahma, kamu masih di sini, ya?" Udara terasa berubah. Bukan menyeramkan, tapi ada perasaan, seperti ada seseorang yang duduk di lantai, diam, menunduk, menunggu. Dengan suara pelan, Lastri mulai menulis sepucuk surat di atas kertas sobekan dari bukunya sendiri. Bukan sebagai ritual, tapi sebagai bentuk ikhlas yang selama ini tertahan. Untuk Rahmawati Aulia, aku membaca kisahmu. Aku merasa apa yang kamu rasa. Rindu yang kamu simpan,
kesepian yang kamu telan sendiri, tangisan yang kamu sembunyikan. Aku minta maaf kalau selama ini aku terlalu sibuk dengan lukaku sendiri, sampai aku tak sadar, mungkin kamu hanya ingin didengar. Rahma, kamu tidak sendirian. Aku ada. Aku di sini. Dan malam ini, aku kirimkan doaku, supaya kamu tenang, supaya kamu pulang. Kamu berhak bahagia, Rahma. Di tempat yang lebih damai dari sini. Lastri melipat surat itu, menaruhnya di bawah bantal, tempat yang sama di mana Rahmawati dulu menyimpan buku hariannya. Lalu, ia memejamkan mata. Dan malam itu, ia bermimpi. Bukan mimpi menyeramkan, tapi mimpi yang damai. Dalam mimpi itu, seorang gadis berjilbab berdiri di bawah pohon ketapang, tersenyum lembut. Wajahnya tenang. Ia hanya berkata satu kalimat, "Terima kasih, akhirnya aku tidak sendiri." Saat Lastri membuka mata, ia menangis. Tapi bukan tangis takut. Itu tangisan lega. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, kamar itu terasa benar-benar kosong. Sunyi. Tapi hangat. Tidak ada lagi langkah-langkah aneh di malam hari. Tidak ada suara tangis. Tidak ada mimpi buruk, Rahma telah pergi, setelah akhirnya ada yang mengenalnya sebagai manusia. Malam itu sunyi. Langit bersih tanpa awan. Cahaya bulan purnama menyelinap lembut lewat jendela asrama, menyinari wajah Lastri yang sedang terlelap. Tidak ada mimpi buruk. Tidak ada suara gaib. Tapi justru di malam paling tenang itulah, ia kembali dipertemukan dengan sosok yang sangat ia rindukan. Dalam mimpinya, Lastri kembali berada di padang rumput putih yang luas. Udara di sana tidak panas, tidak dingin, hanya menenangkan. Angin membelai lembut rambutnya, dan di kejauhan, terlihat sosok kakek berbatik itu, duduk di bawah pohon rindang yang sama seperti sebelumnya. Lastri mendekat dengan langkah pelan. Tidak ada rasa takut. Hanya rasa damai yang tidak bisa dijelaskan. Kakek itu tersenyum saat melihatnya datang. Ia menepuk tanah di sampingnya, memberi isyarat untuk duduk. "Enduk, kamu sudah jauh lebih kuat dari terakhir kali kita ketemu," ucapnya pelan. Lastri menatap kakek itu dalam-dalam. "Rahma sudah pergi, Kek, dia nggak sedih lagi." Kakek itu mengangguk. Matanya yang penuh kebijaksanaan menatap langit. "Karena kamu akhirnya mau mendengar. Bukan dengan telinga, tapi dengan hati." Lastri memejamkan mata. Angin makin pelan. "Kek, kenapa saya? Kenapa semua ini harus saya alami?" Kakek itu tersenyum. Lama. Kemudian menjawab, "Karena Tuhan sayang sama kamu. Kadang rasa sayang itu datang dalam bentuk luka, biar kamu bisa tumbuh. Kamu pernah lemah, tapi kamu tidak menyerah. Itu bedanya kamu sama mereka yang hilang." Lastri menangis pelan. Sembuh itu bukan soal jin pergi, tapi tentang kamu berdamai dengan semua yang pernah bikin kamu jatuh. Rahma itu hanya satu bagian. Kamu masih akan ketemu banyak luka dalam hidup. Tapi sekarang, kamu sudah tahu caranya menenangkan jiwa. Angin tiba-tiba berhenti. Cahaya dari langit menjadi lebih terang. "Ini terakhir kali kita ketemu, Enduk. Tapi kakek selalu ada dalam doamu. Dan kamu harus mulai hidupmu sendiri sekarang." Kakek itu bangkit, berjalan menjauh, perlahan menghilang dalam kabut putih yang turun dari atas bukit. Lastri mencoba memanggilnya, tapi tak bisa. Suara tertahan di tenggorokan. Ia hanya bisa berdiri dan melihat,
hingga sosok itu benar-benar menghilang, bersama dengan segala rasa takut yang dulu pernah mengurung jiwanya. Ia terbangun di pagi hari dengan hati yang berbeda. Untuk pertama kalinya, Lastri merasa ringan. Pagi itu, langit Mamuju berwarna biru muda, seolah membuka lembaran baru. Udara terasa ringan. Daun-daun di taman kampus bergoyang pelan diterpa angin, dan burung-burung kecil berkicau di pohon ketapang. Tidak ada firasat buruk. Tidak ada kecemasan. Hanya ketenangan yang sangat jarang dirasakan Lastri selama ini. Ia duduk sendirian di tangga depan gedung utama, membawa sebuah buku catatan kecil. Di halaman pertamanya, ia menulis satu kalimat, "Aku tidak ingin jadi orang yang kuat, aku hanya ingin jadi orang yang bisa menerima." Bulan-bulan berlalu sejak malam terakhir ia bermimpi bertemu sang kakek. Sejak saat itu, tak pernah lagi ada kejadian gaib. Tak ada suara. Tak ada mimpi buruk. Bahkan kamar asrama yang dulu dingin dan mencekam, kini terasa hangat dan nyaman. Lastri mulai menulis. Bukan tentang hantu, bukan tentang kesurupan, tapi tentang pengampunan. Tentang luka-luka yang butuh dipeluk, bukan disangkal. Ia membuat jurnal kecil berjudul, "Surat untuk Diriku yang Pernah Patah", dan diam-diam membagikannya ke beberapa teman kampus yang juga sedang berjuang melawan trauma. Sinta tersenyum saat melihat perubahan itu. "Kamu sekarang beda banget, Lastri mengangguk pelan. Dulu aku kira, sembuh itu berarti nggak kerasukan lagi. Tapi ternyata, sembuh itu saat aku bisa memaafkan diriku sendiri." Ia terdiam sejenak, menatap langit. "Aku nggak tahu siapa sebenarnya kakek itu. Tapi dia datang saat aku butuh. Mungkin, dia bukan manusia biasa. Mungkin utusan. Atau mungkin, jawaban dari doa panjang ibuku setiap malam." Di akhir semester, Lastri mulai ikut komunitas pendamping mahasiswa baru. Ia mendengar, membimbing, dan membantu mereka yang merasa hilang arah. Lastri kini bukan sekadar mahasiswi biasa. Ia jadi tempat berteduh bagi orang lain yang sedang tersesat dalam gelap yang sama seperti yang dulu pernah mengurung dirinya. Ia menyadari satu hal, rasa takut bukan untuk dilawan, tapi untuk dipahami. Dan malam terakhir, sebelum kelulusannya tiba, ia menulis satu surat terakhir. "Untuk diriku sendiri, aku bangga padamu, karena kamu tidak menyerah. Kamu tidak sembuh karena kuat. Kamu sembuh karena akhirnya kamu bersedia mendengarkan. Sekarang, ayo hidup. Bukan untuk lari dari masa lalu, tapi untuk berjalan menuju masa depan, sambil menoleh ke belakang, tanpa takut lagi." Pesan moral dari cerita adalah, kadang, yang kita butuhkan bukan pengusiran setan, tapi pemulihan jiwa. Luka batin yang tidak diobati bisa menjadi pintu masuk kegelapan. Tuhan bisa mengirim pertolongan lewat cara yang tidak kita duga. Sembuh bukan berarti lupa, tapi berdamai. Tidak semua yang kerasukan butuh ruqyah, kadang mereka hanya butuh didengarkan, dipeluk, dan dipahami. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.